to LOJ Conference, sebuah pengalaman yang penuh kasih. Sebuah katalis perubahan bagi ribuan kehidupan. Inilah LOJ Conference, suatu acara inspirasional yang akan menggugah jiwa Anda dengan atmosfer pujian dan penyembahan yang luar biasa, dengan interaksi yang penuh sukacita dan iman, dan sejumlah pewarta firman ternama. Tahun ini LOJ Conference akan dilakukan secara online. LOJ Conference lebih dari sebuah konferensi. Ini adalah sebuah gerakan untuk menjadi berani. Di tengah krisis yang penuh ketidakpastian, di bawah tekanan kehidupan, di tengah himpitan permasalahan, di antara banyaknya kegagalan, terutama di masa pandemi ini. Ini adalah suatu undangan untuk Anda untuk merdeka dari rasa takut, berani melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Don't be afraid, be brave. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Feast Online atau yang kita kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenarannya yang saya yakin, meskipun sekarang kita terbatas, kita tidak bisa berjumpa langsung, tapi dimanapun saudara berada, saya berdoa bahwa saudara dan saya akan mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita abaikan segala gangguan, fokuskan hatimu, pikiranmu hanya untuk meninggikan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Hello everybody, welcome back to Worship from Home. Kita akan memberikan 1 jam ke depan ini fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita ingin berdiam sejenak, kita ingin merasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa. So are you ready? Mari kita berikan semuanya kepada Tuhan. Berikan hidupmu baginya, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang begitu luar biasa menyayangi kita. Are you glad that we have a God that is so good? Mari bersama-sama kita memuji Dia. Katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu.
kita mendekat lagi kepada Tuhan. Kita lebih mendekat lagi dan merasakan hatinya yang begitu luar biasa mengasihi kita semua. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau Engkau mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Kasih-Mu begitu hebat, Kasih-Mu begitu indah. Tuhan, kami ingin lebih dekat lagi kepada Engkau. Kami menyatakan bahwa kami gak mau kemana-mana lagi Tuhan. Karena Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang setia. And that's why we come to you. Kami ingin menyatakan segala kebesaran-Mu bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu
Fams, selamat datang kembali di Worship from Home. Hari ini kita akan membahas talk kedua dari tema kita bulan ini. Tema bulan ini kita membahas tentang pop culture, itu sebenarnya ada plesetan dari pop culture, tapi kita akan membahas tentang pop culture, yaitu ajaran-ajaran yang terinspirasi dari surat Paus Fransiskus yang berjudul Evangelii Gaudium, yaitu The Joy of Evangelization. Saya hari ini pengen welcome everyone yang lagi lihat dari rumah. We want to say that you are loved, kalian semua dikasih oleh Tuhan, dan saya yakin bahwa banyak dari kita semua yang sudah nggak sabar untuk menunggu berkat dan firman dari Tuhan hari ini. So, sebelum kita memulai, mari kita berdoa, doa favorit kita. Mari kita tenangkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari saat ini kita mau bersama-sama nyanyikan Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hari ini kita akan membahas salah satu ayat yang dibahas oleh Paus Fransiskus di Evangelii Gaudium, dan itu adalah salah satu ayat favorit dari Paus kita. Dari Zefanya bab 3 ayat 17. Di sini dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Ini sebuah ayat yang sungguh luar biasa. Bayangkan di saat itu, zaman perjanjian lama, banyak orang yang masih melihat Tuhan itu dengan gambaran yang serem banget. Tapi Zefanya memberikan gambaran Tuhan yang penuh sukacita, yang bergirang karena engkau, karena saya, karena Anda. Tuhan itu penuh sukacita, dan Tuhan bersorak-sorai karena engkau, karena kita semua. This is an amazing verse, sebuah ayat yang merubah paradigma dan gambaran kita tentang Tuhan, apalagi di zaman itu yang melihat Tuhan itu kayaknya serem, kayak hakim dan lain sebagainya. Dan ayat ini dipakai oleh Paus Fransiskus untuk mengawali bukunya, suratnya, yaitu Evangelii Gaudium, because he wanted to portray that God is full of joy, bahwa Tuhan itu bergirang, bersukacita karena engkau. So, hari ini kita akan semakin membahas lebih dalam ya tentang Evangelii Gaudium ini, dan talk 2 ini adalah tentang encounter, yang artinya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Di sini akan dibahas juga tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Zakheus, dan bagaimana perjumpaan Zakheus dengan Yesus itu sangat merubah dia. So, let's sing again together. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara yang terkasih, surat dari Paus Fransiskus ini, Evangelii Gaudium, itu adalah sebuah panggilan untuk kita semua. Panggilan untuk apa sih? Panggilan untuk kita to take action, yaitu agar kita semua itu mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan pada banyak orang dan mengajak mereka untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya, Evangelii Gaudium itu adalah joy of the gospel, sukacita Injil. Banyak orang yang berpikir, apa sih itu gospel? Banyak yang berpikir, wah gospel berat banget ya. Padahal arti kata gospel itu adalah sukacita, the good news, kabar gembira, kabar sukacita. Contohnya misalnya Anda ada yang udah berdoa bertahun-tahun untuk mencari pasangan hidup dan akhirnya dapat pasangan hidup dan akan menikah tahun ini. It's the good news. Atau mungkin ada yang bisnisnya dapat project baru, it's a good news. Atau ada yang berdoa bertahun-tahun pengen punya keturunan dan akhirnya dikaruniai anak,
is the good news. Atau mungkin ada dari teman-teman yang baru merayakan kelulusan dari kuliah, is the good news. Dan seperti itulah sukacita. Dan biasanya apa sih reaksi kita saat kita mendapatkan kabar sukacita itu? Kita pasti akan dengan sangat happy kasih tahu orang-orang sekitar kita. Kita dengan berapi-api, bersemangat, kita akan memberikan kabar itu pada orang-orang sekitar kita, pada keluarga kita, teman-teman, bahkan kita tulis di status Instagram atau di Instagram Stories. So that is supposed to be our attitude tentang the gospel of the Lord. Karena arti kata gospel itu sendiri adalah kabar gembira. Dan saya pengen di sini membagikan sesuatu gitu. Apa sih, what kind of good news yang kita tuh pengen bagikan? Ada seorang psikolog bernama Maslow. Dia membuat sebuah research yang mengkategorikan kebutuhan manusia itu seperti dalam sebuah piramida, dari kebutuhan yang paling dasar sampai kebutuhan yang paling atas. Kebutuhan yang paling dasar itu seperti makan dan minum dan lain sebagainya. Dan di tengah-tengah itu Maslow berkata bahwa manusia itu punya keinginan untuk diterima, accepted. Sebenarnya ada satu kebutuhan manusia yang lebih dari merasa diterima atau merasa belong. Dan ini adalah kabar gembira yang Tuhan mau kita bagikan. Coba tebak apa kabar gembira itu? That good news itu adalah setiap orang punya kebutuhan di dalam hatinya untuk mengetahui bahwa dia layak untuk dicintai. That he or she is worthy to be loved. Setiap orang di dalam hatinya yang paling terdalam, sekeras apapun orang itu, setiap orang pengen dicintai. Dan dia pengen menyadari bahwa dia layak untuk dicintai. Dan itu adalah the good news yang Tuhan mau kita sebarkan. Karena Tuhan Yesus mencintai setiap dari kita. Dan Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa you are worthy to be loved. Bahkan sampai Tuhan mati di salib untuk kita semua, walau saat kita masih berdosa. Each one of you is worthy to be loved. Dan itulah kabar sukacita yang Tuhan ingin kita semua sampaikan ke orang-orang sekitar kita. Paus Fransiskus itu menulis di suratnya, itu lucu banget, saya bacain ya. There are Christians whose lives seems like land without Easter. Banyak orang Kristen itu yang hidupnya seperti masa prapaskah terus, paskahnya nggak datang-datang. Padahal evangelisasi atau saat kita mengabarkan kabar sukacita itu harus penuh sukacita dan tidak boleh kelihatan seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. It has to be full of joy. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Tuhan sudah mati untuk kita walaupun saat kita berdosa. Because He loves us. Dan Yesus mengatakan pada setiap dari kita bahwa we are worthy to be loved. It's such a beautiful message, right? Oleh karena itu kita harus menyampaikannya dengan penuh sukacita. Seperti tadi yang di Zefanya bab 3 ayat 17, Tuhan itu bergirang karena engkau dengan sukacita, dan ia membaharui engkau dengan kasih-Nya, dan ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan itu sungguh bersukacita. Mungkin kalau dalam bahasa sehari-harinya, mungkin waktu Tuhan melihat kita, He's jumping up and down. Tuhan itu kayak loncat-loncat, seneng banget ketemu kita. Mungkin kayak misalnya kalau saya ketemu Hyun Bin gitu ya, lewat di depan saya mungkin akan jump up and down and say, oh my God, seperti itu. Seperti itulah excitement Tuhan terhadap kita. Begitu besar kasih-Nya kepada kita. So, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, apa yang harus kita sampaikan ini is a very beautiful message. It's the love of God for each one of us. Dan kita harus menyampaikannya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita yang membara dalam hati kita. Kalau kita bisa share tentang, ada diskon loh, atau misalnya, gua baru menang tender, atau gua baru keterima kerjaan, it's my dream job. Kita bisa ngomong itu dengan penuh sukacita dan gembar-gemborkan kemana-mana. Apalagi ini suatu kebutuhan dan suatu kabar sukacita yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, which is you are worthy to be loved by God.
Jadi Tuhan pengen kita semua mengabarkan ini dengan sukacita, dengan penuh semangat, ya, jumping up and down. This is the God of Zephaniah. This is the God of Pope Francis. Tuhan yang penuh sukacita, yang begitu bersemangat dan antusias untuk mencintai setiap dari kita, Anda dan saya. The only source of authentic joy is love. Kasih seperti apa sih yang Tuhan punya untuk kita? Saya ingin bercerita tentang satu tokoh yang terkenal, yaitu Zakheus dari Injil Lukas bab 19. Sebelum saya menceritakan tentang Zakheus, saya pengen mengutip dari Evangelii Gaudium yang ada di bab awal-awal. The joy of the gospel fills the heart and lives of all who encounter Jesus. Sukacita Injil itu mengisi hati dan kehidupan semua orang yang menjumpai Yesus. Tuhan tuh sangat rindu untuk masuk ke dalam rumah kita, ke dalam hati kita. Kita lihat ya di Lukas bab 19, itu ada seorang yang bernama Zakheus. Saya yakin banyak dari Anda semua yang tahu Zakheus itu siapa. Zakheus itu adalah seorang tax collector, pemungut cukai. Dan pemungut cukai di zaman itu tuh sangat dibenci banget sama bangsanya. Karena dia itu seakan-akan, maksudnya dicap bekerja untuk penjajah, yaitu bekerja untuk bangsa Romawi. Dan dia memeras orang-orang itu sudah susah dijajah tapi masih tetap diperas, dimintain pajak. Dan Zakheus ini itu dianggap sebagai pengkhianat bangsanya, dan bahkan oleh rabi-rabi zaman itu Zakheus sudah dicap sebagai the worst of the sinners, pendosa yang paling berat. Dan dia itu dilarang untuk masuk ke dalam bait Allah, dilarang masuk ke sinagoga. Tapi ada satu hal yang menarik. Di mata Tuhan, tidak ada seorang pun yang ada di luar kasih-Nya. In God's eyes, there's no one outside His circle of love. Dan itu nyata kita lihat dari apa tindakan Yesus terhadap Zakheus. Zakheus itu adalah orang yang pendek, ada lagu sekolah minggunya kan ya, Zakheus orang pendek. Tapi dia tahu dia orang berdosa. Tapi dia sangat ingin bertemu dengan Yesus. Dia punya kerinduan yang sangat besar untuk bertemu dengan Yesus. Karena mungkin dia pendek dan dia malu untuk berdesak-desakan dengan orang, akhirnya Zakheus itu climb a tree. Dia naik ke atas pohon untuk bisa melihat Yesus. Saudara, keadaan fisik Zakheus yang pendek ini melambangkan keadaan iman yang pendek. Mungkin banyak dari kita yang merasa iman kita lagi kering, kita lagi banyak dosa, kita lagi banyak kekurangan, dan kita merasa pendek dan kecil di mata Tuhan. Kita merasa pendek dan kecil di bawah tekanan dunia. Mungkin kita capek dihakimin oleh orang-orang, kita dianggap not good enough, atau kita dicap nggak bisa apa-apa, useless dan lain sebagainya. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Zakheus. Kita merasa kecil dan pendek. Tapi yang menarik di sini, Zakheus naik ke atas pohon. Zakheus mempunyai kerendahan hati. Untuk dia tahu dia pendek, dia butuh pohon untuk naik dan melihat Yesus. Kalau Zakheus menggunakan kayu pohon, mari kita mau pakai kayu salib untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita punya humility. Seringkali yang menghalangi kita untuk merasakan kasih Tuhan itu adalah pride. Kita merasa, gue berdosa banget, gak mungkin Tuhan mengampuni gue udah terlalu rusak untuk mengalami kasih Tuhan. That's pride. In God's eyes, no one is outside His circle of love. Tidak ada seorang pun itu akan terlepas dari kasih Tuhan. Dan Zakheus dengan penuh kerendahan hati, dia tahu dia pendek, tapi dia sangat rindu akan Yesus. Dia naik ke pohon, dan yang sangat menarik adalah apa kata Yesus. Mungkin banyak orang yang udah menanti-nantikan nih, wah kita lihat, pasti nih ya, Yesus akan marahin, menegur Zakheus. Tapi apa yang Tuhan katakan di sini? Yang Tuhan katakan di sini terhadap Zakheus, di Lukas bab 19 ayat 5, Yesus berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan di saat Zakheus merasa Tuhan Yesus sangat mencintai dia, he was so overcome with love. Dan yang
terjadi berikutnya tuh sangat menarik. Terjadi sebuah pertobatan. Sakius berkata di ayat 8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan hari itu juga Yesus berkata, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. So, saudara yang terkasih, it's amazing. God's love is amazing. Dan tidak ada seorang pun yang akan terlepas dari kasih-Nya. But it takes humility, seperti Sakius. Seperti di Yakobus bab 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saya ingin bercerita suatu kejadian. Waktu saya menyiapkan firman ini, saya diingatkan akan kejadian ini, dan waktu itu Tuhan berbicara pada saya dan I was touched by His love. Jadi saya punya seekor anjing yang namanya Momo. David and I really love Momo. Momo itu anjing yang lucu tapi bandelnya luar biasa. Suatu hari saya lagi ajak dia jalan-jalan nih ke depan pekarangan rumah. Nah, pagarnya ditutup. Kemudian tiba-tiba Momo itu lari karena dia mengejar kucing. Dan kucingnya itu loncat ke lubang tempat sampah. Nah, lubang tempat sampahnya itu terbuka ke arah jalan raya. Jadi, apa yang dilakukan Momo? Momo itu loncat masuk ke lubang sampah tersebut karena mengejar kucingnya. Dan dia keluar ke jalan raya. Waktu itu saya teriak-teriak sampai histeris. Karena saya takut kalau Momo hilang dan lain sebagainya ya. Saya takut siapa yang mau kasih dia makan, terus nanti dia ketabrak mobil. Nah, saya teriak-teriak. Dan waktu itu saya terus terang emosi. Saya marah dengan Momo. Saya teriak-teriak, Momo, Momo. Dan kemudian Momo kembali ke rumah. Nggak lama berselang dia langsung kembali ke rumah. Waktu itu saya tuh sudah mau marah terhadap Momo. Saya ingin mendisiplinkan Momo ini. Tapi when I look at him dan Momo itu duduk di depan saya, I was overcome with relief. Waktu itu saya sampai pengen menangis. Saya akhirnya bawa Momo masuk ke dalam dan saya elus-elus dia dan saya bilang, Momo, jangan lakukan ini lagi. Karena gimana Momo kalau kamu lari di luar gelap? Siapa yang mau kasih kamu makan? Kalau kamu mati gimana? Dan di situ Tuhan berbicara kepada saya. That's my love for you. Walaupun mungkin kamu lari dari rumah Tuhan, walaupun kamu lari dari kasih Tuhan, tapi Tuhan tidak akan marah, tapi Tuhan embrace, memelukmu, dan Tuhan ingin berkata, anakku, apa yang akan terjadi kalau kamu jalan di dalam kegelapan? Apa yang akan terjadi kalau kamu gak ada yang kasih makan? Apa yang akan terjadi kalau kamu mati? Because I love you so much. Itulah hati Tuhan kita, hati Bapa kita. Jadi saat ini, saudara, don't let pride menghalangi kamu untuk kembali pada Tuhan. Mungkin saat ini kamu merasa, wah, udah gak ada harapan buat aku. I'm useless. Aku udah terlalu banyak dosa dan lain sebagainya. You know what? Tuhan hari ini mengundang setiap dari Anda untuk kembali kepada Dia. Just say this simple word, Jesus, I miss you. And Jesus, aku kangen sama kamu dan aku mau kembali ke rumah-Mu Tuhan. Karena Tuhan menunggu setiap dari kita dengan penuh kasih seperti seorang bapa yang menunggu anaknya yang hilang. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau berdoa. Saat ini saya ingin mengajak saudara semua yang saat ini mungkin mengalami kekeringan iman, yang mengalami rejection, yang mengalami kegagalan, yang merasa, saya ini udah percumalah, nggak ada yang bisa membantu saya. Mari saat ini kita mau kembali pada Tuhan dengan penuh kerendahan hati.
we want to say, Tuhan, aku kangen, aku mencintai Engkau Tuhan. Datanglah padaku Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Tuhan Yesus, mungkin saat ini kami mengalami kekeringan, kami mengalami kegagalan, kami merasa banyak hal itu hancur Tuhan, atau kami merasa dosa kami sudah begitu banyak. Hari ini kami ingin datang kepadamu Tuhan, to encounter, untuk menjumpai kasih-Mu yang begitu sempurna, kasih-Mu yang tidak pernah lelah untuk terus menunggu kami kembali kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, jika kami sudah mengalami kasih-Mu, tapi mungkin kami lupa, ingatkan kami kembali akan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami bisa menjadi agent of change untuk menyebarkan kabar sukacita ini bahwa everyone is worthy to be loved. Bagi kami yang capek Tuhan mungkin dalam pelayanan kami saat ini, bakar kembali semangat kami Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Saat kami tidak layak, Engkau yang melayakkan kami. Saat kami ini sudah seperti sampah Tuhan, Engkau yang membuat kami berharga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, thank you for your love. Bunda Maria, doakanlah kami selalu, agar kami selalu dekat dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara, saat ini saya mau mengundang saudara sekalian untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita pakai lagu berikut ini sebagai doa kita. Kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati. Kita nyatakan seberapa besar kasih dan kerinduan kita akan Tuhan. Dan selalu ingat that you are loved. This is our promise, Lord. We are making a decision right now to follow you always. Come on, church, let's sing.